Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan kepada Ibu Syari Fitrah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah teori dan praktik bimbingan kelompok. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Kamila Hidayat yang bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini mengenai penciptaan suasana kekeluargaan teknik homeroom. Adapun kelompok kami yaitu ada Dini Septiani, Kamila Hidayat, dan Lala Nur Alimah, lalu Agnia Nur Sakinah. Baik, langsung saja pada penyampaian materi pertama. Nah, jadi ini ada pengertian teknik homeroom. Nah, pada pengertian ini, jadi ada menurut pengertian dari Nur Salim pada tahun 2002, yaitu mengenai kegiatan dalam bimbingan kelompok yang biasanya dilakukan dalam suatu kelas atau ruangan. Nah, yang melibatkan antara pemimpin kelompok itu sendiri maupun bagi anggota kelompok atau siswanya yang biasanya di situ tuh membahas suatu topik-topik yang di luar sekolah, misalkan terkait dengan seks bebas, lalu terkait dengan etika, moral, dan bagaimana sih cara kita bersikap di luar lingkungan sekolah. Nah, sementara menurut Romlah, yaitu teknik homeroom adalah teknik bimbingan secara nuansa kekeluargaan yang melibatkan antara konselor atau guru dan siswa di luar jam pelajaran. Jadi pada intinya teknik homeroom ini adalah suatu bimbingan yang dilakukan oleh pemimpin kelompok, konselor ataupun guru yang yang dilakukan pada saat jam-jam luar pelajaran. Nah, hal ini biasanya membahas suatu topik-topik yang memang di luar ranah sekolah atau di luar ranah pendidikan, misalkan terkait moral, etika yang harus kita bangun di lingkungan luar sekolah gitu. Bagaimana cara kita bersikap, lalu bagaimana kita berpenampilan yang sopan dan lain-lain. Dan biasanya hal itu melibatkan untuk membangun secara kekeluargaan dan bernuansa lebih hangat. Lalu selanjutnya ada tujuan. Nah, untuk tujuan itu sendiri, yaitu yang pertama adalah meningkatkan minat sadar kepada kepentingan sendiri, baik kepada siswa itu sendiri, dan membangun hubungan sehat dengan lingkungannya, antara siswa dengan lingkungan luarnya gitu. Lalu ada membangun sikap yang positif kepada peserta didik, membangun partisipasi yang aktif dalam kegiatan kelompok, membangun kenyamanan pada dirinya sendiri, yang dimaksud adalah siswa atau anggota kelompoknya itu sendiri. Nah, lalu menerima kelebihan dan kekurangan orang lain, lalu membangun keakraban peserta didik dengan lingkungannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lala. Baik. Selanjutnya itu ada manfaat teknik homeroom yang dimana ini tuh adapun manfaatnya bagi guru gitu ya, yaitu dapat lebih memahami siswa dan juga membangun hubungan yang lebih akrab antara siswa dan juga guru ataupun antar kelompok gitu. Sedangkan manfaat untuk peserta didik adalah membangun suasana yang aktif dan juga kekeluargaannya itu yang aktif dan kekeluargaan dengan teman sebaya dan terciptanya gotong royong dan kerjasama yang baik antar kelompok. Selanjutnya. Kemudian di sini ada ciri-ciri teknik homeroom. Nah, ciri-ciri teknik homeroom itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada bersifat kekeluargaan ya. Nah, maksudnya itu bersifat kekeluargaan ini karena teknik homeroom itu karena bersifat kekeluargaan gitu. Jadi suasana dalam teknik homeroom ini dirancang senyaman mungkin dan sehangat mungkin layaknya di rumah gitu. Nah,
guru ataupun wali kelas juga di sini tuh berperan sebagai orang tua dan untuk membimbing dan juga mengayomi para siswanya. Kemudian menumbuhkan rasa saling percaya dan respek antar anggota kelompok menjadi menjadi suatu fondasi. Ini tuh menjadi suatu fondasi utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian yang kedua itu ada bersifat terbuka. Nah, maksudnya berarti siswa ini didorong untuk bebas mengungkapkan suatu pendapat apapun, terus perasaan dan idenya tanpa rasa takut dan tidak merasa dihakimi gitu. Nah, guru atau wali kelas di sini pun menciptakan ruang komunikasi yang memang aman, di mana siswa itu dapat saling berbagi dan berfokus untuk berfokus informasi dengan nyaman, bertukar informasi dengan nyaman gitu. Kemudian yang ketiga itu bebas. Nah, bebas di sini berarti teknik homeroom itu tidak membebani kepada siswanya untuk oleh aturan dan juga tidak kaku dan juga formal gitu. Jadi siswa ini diberi kebebasan untuk menentukan aturan sendiri. Namun memang kebebasan ini ada batasan yang wajar gitu dan tidak untuk melanggar suatu norma yang telah disepakati bersama gitu antara siswa dan juga gurunya. Kemudian yang keempat itu ada menyenangkan. Nah, menyenangkan di sini berarti bahwa kegiatan homeroom ini dikemas dengan cara yang kreatif dan juga inovatif. Kenapa? Karena agar kegiatan homeroom ini tidak membosankan ataupun tidak membosankan untuk para siswanya gitu. Nah, seperti guru itu menggunakan metode adanya games atau diskusi untuk membuat siswa itu tetap aktif dan termotivasi. Kemudian yang terakhir ada berkelompok. Nah, artinya hal ini untuk berkelompok ini untuk dapat mendorong kerjasama dan komunikasi antar anggota kelompok serta membantu untuk saling menghargai perbedaan pendapat dan mengambil keputusan bersama. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan dari teknik homeroom ini. Nah, sebenarnya tahapan teknik ini juga ada dari menurut yang Prayitno tahun 2017, tapi itu tuh lebih ke tahapan bimbingan kelompok secara umum. Ada 4 tahapan, ada tahapan pembentukan, kayak pembentukan kelompok gitu. Kemudian ada tahap peralihan. Nah, yang ketiga itu ada tahap kegiatan, dan yang keempatnya itu ada tahap pengakhiran gitu. Nah, tapi di sini saya bakal ngambil yang dari menurut Nur Salim pada tahun 2002, yang tahap pembimbingan kelompok dengan teknik homeroom, lebih ke yang spesifiknya homeroom gitu. Nah, jadi yang perlu disiapkan untuk tahapan pertama itu, yang pertama adalah konselor atau guru itu menyiapkan ruangan atau kelas yang diperlukan untuk bimbingan kelompok itu dengan segala sarana dan prasarananya. Kan udah sering dibahas ya, kayak bagaimana sih ruangan konselor yang emang bisa buat nyaman, atau memang kayak yang baiknya itu kayak gimana gitu, penataan dan lain-lainnya. Terus yang kedua ada menghubungi siswa dari berbagai kelas dengan jumlah terbatas untuk berkumpul. Mungkin jumlah terbatas di sini itu sebenarnya karena bimbingan kelompok itu bisa sampai belasan orang ya, tapi mungkin jumlah terbatas ini itu mungkin setiap kelasnya gitu. Terus ada yang ketiga, konselor atau guru menjelaskan tujuan kelompok homeroom ini dilaksanakan. Karena tadi kan homeroom ini tuh, teknik homeroom ini tuh untuk menciptakan suasana kekeluargaan gitu. Jadi kayak kita ngasih dulu
apa sih gitu maksud dari kita bakal ngelakuin homeroom ini gitu kan. Nah, nyambung ke sini dialog terbuka antara konselor dan kelompok homeroom dilaksanakan. Jadi dengan kita jelasin tujuannya kayak kita tuh, biar, suasana kekeluargaan terciptanya tuh kayak gimana sih gitu kan, kayak kita coba buat terbuka gitu, santai lah gitu, kayak kita cerita-cerita, ke biasa aja gitu, bukan yang nggak terlalu formal. Kemudian yang terakhir ada tahapannya menyimpulkan dari hasil kegiatan gitu. Ini, eee jadi menyimpulkan keseluruhan dari hasil kegiatan, mungkin dari teknik homeroom ini gitu, atau bisa juga kayak menyimpulkan hasil kegiatan ini itu dari keseluruhan proses selama kegiatan bimbingan kelompok. Oke, selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan di dalam teknik homeroom ini. Nah, yang pertama itu ada kelebihan. Kelebihan teknik homeroom ini bagi siswa antara lain kegiatan kelompok yang dapat menimbulkan rasa aman dan keterbukaan, sehingga memungkinkan mereka itu bisa memecahkan masalah dan mengembangkan potensi diri dalam suasana yang nyaman. Nah, selain itu, kelebihan dari pendekatan teknik homeroom ini juga memungkinkan si siswa ini akan aktif gitu mengajukan pertanyaan, dan siswa dapat saling membantu dengan interaksi dan materi lainnya. Nah, di antara lain ada kelebihannya juga. Yang pertama itu jadi bimbingan kelompok teknik homeroom ini akan membantu tugas guru atau konselor khususnya di dalam kelas, dan juga bisa membantu pendidik yang melakukan tugasnya dalam administrasi atau pengarahan dan penasihat, terutama di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, yang selanjutnya itu ada kelemahan teknik homeroom, di mana kekurangan teknik homeroom ini biasanya pada saat membagikan kelompok saat kelompok kerja gitu, di mana saat rapat kerja hanya memberikan peluang bagi mahasiswa yang aktif dan siap berperan, sedangkan mahasiswa yang terlambat hanya duduk diam. Jadi kekurangannya tuh si siswa yang nggak aktif tuh jarang bicara gitu, yang terus-terusan bicaranya tuh yang mahasiswa yang aktif gitu, sedangkan yang mahasiswa yang nggak aktif itu hanya duduk diam gitu. Nah, jadi berdasarkan beberapa penjelasan sebelumnya, kita dapat melihat bahwa kelebihan penerapan bimbingan konseling melalui teknik homeroom itu adalah memungkinkan si siswa ini dapat memecahkan suatu masalah. Selain itu, teknik ini juga memungkinkan untuk mendidik siswa gitu, dan menanamkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka, dan memberikan bimbingan secara detail. Nah, dan kekurangan pada teknik homeroom ini juga biasanya disebabkan oleh kurangnya perhatian siswa yang kurang aktif dan kesulitan dalam menggunakan fasilitas yang ada. Selanjutnya di sini ada implikasi dari proses bimbingan kelompok dengan teknik homeroom. Implikasi ini terbagi menjadi dua, ada implikasi positif dan implikasi negatif. Yang pertama, implikasi positif, yaitu membangun hubungan yang kuat. Maksudnya, homeroom ini menyediakan ruang yang aman dan konsisten bagi siswa untuk membangun hubungan positif dengan konselor atau guru pembimbing, memfasilitasi diskusi terbuka dan eksplorasi diri. Yang kedua, ada meningkatkan kesadaran diri. Maksudnya, jadi aktivitas homeroom yang dirancang dengan baik dapat membantu siswa memperoleh kesadaran diri yang lebih besar gitu, dan juga mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan tujuan mereka. Nah, yang selanjutnya ada pengembangan rencana individu. Nah, teknik homeroom ini memberikan kesempatan bagi siswa dan konselor untuk berkolaborasi dengan mengembangkan rencana individu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi untuk siswa. Yang terakhir itu ada dorongan berkelanjutan. Nah, maksudnya jadi bimbingan kelompok melalui homeroom ini menyediakan dukungan berkelanjutan bagi siswa gitu, dan membantu mereka mengatasi tantangan, membuat keputusan yang tepat, dan mencapai kesuksesan akademik maupun pribadi.
Nah, selanjutnya ada implikasi negatif. Yang pertama ada keterbatasan waktu, di mana seperti dalam sistem pendidikan, homeroom bimbingan kelompok ini dapat memakan waktu yang dialokasikan untuk kegiatan bimbingan lainnya gitu, yang berpotensi membatasi jangkauan dan efektivitas layanan bimbingan. Yang kedua ada dinamika kelompok yang sulit. Nah, di mana homeroom ini dengan dinamika kelompok yang dapat menghambat siswa dari berbagai perasaan dan pengalaman pribadi mereka, sehingga akan mengurangi efektivitas bimbingan. Nah, selanjutnya ada keterampilan konselor. Nah, efektivitas homeroom bimbingan kelompok sangat bergantung pada keterampilan konselor gitu. Jadi yang perlu terlatih dan berpengalaman dalam memfasilitasi kelompok dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Nah, yang terakhir ada masalah privasi. Nah, diskusi dalam homeroom bimbingan kelompok ini harus menjaga kerahasiaan dan privasi siswa gitu, yang dapat menjadi tantangan untuk dikelola dalam pengetaman kelompok gitu. Jadi di dalam masalah privasi ini si guru konselor ini harus bisa menjaga rahasia si kliennya gitu, atau anggota kelompok yang lainnya. Baik, alhamdulillah seluruh rangkaian presentasi pada hari ini telah tersampaikan dengan baik. Adapun kesimpulan pada hari ini yaitu teknik homeroom adalah suatu teknik bimbingan yang dilakukan dengan suasana kekeluargaan yang di dalamnya terdapat beberapa tahap, yaitu yang pertama menyiapkan suatu ruangan ataupun sarana prasarana, menghubungi anggota kelompok, menjelaskan tujuan, adanya dialog terbuka, dan menyimpulkan hasil. Nah, maka dari itu, saya, Kamila Hidayat, sebagai moderator, pamit undur diri. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.